Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari dari tingkat 1 semester 2 Prodi D3 Kebidanan, Stikes Horizon Karawang. Saya di sini tidak sendiri, tapi saya bersama boneka. Ini contohnya bayi ya. Bayi, karena kenapa sih ada boneka bayi? Penasaran kan? Karena di video saya kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Ini bayinya lucu kan? Dia nangis. Ternyata dia nangis, guys. Kalian penasaran kan gimana pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir? Jangan nunggu lama-lama deh. Yuk kita tonton video berikut ini. Hai, nanti kalian ketemu dengan dia. Hai. Di sini kita menggunakan pasien yang lahir dengan cara normal, jadi kita sudah melakukan atau menggunakan APD lengkap dan juga mencuci tangan sebelumnya. Dan setelah tindakan pun kita mencuci tangan, kemudian kita langsung melakukan pemeriksaan fisik pada bayinya. Pertama, kita melakukan pemeriksaan suhu pada bayi baru lahir, yaitu menggunakan termometer di bagian aksila atau ketiak bayi. Jika kita menggunakan termometer air laksa, kita tunggu waktunya 3-5 menit. Sedangkan jika kita menggunakan termometer digital, kita cukup simpan dan tunggu termometer tersebut berbunyi. Setelah selesai, kita lihat hasilnya, dan di sini hasilnya 36,5 berarti normal. Selanjutnya kita akan menghitung pernapasan bayi selama 1 menit. Di sini pernapasan bayi selama 1 menit yaitu 42 kali per menit, dan suaranya juga pasikular. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan detak jantung bayi, mendengarkan detak jantung bayi. Kita dengarkan detak jantung bayinya selama 1 menit, dan juga kita menghitung berapa detak jantung bayi. Detak jantung bayi selama 1 menit yaitu 142 kali per menit, dan iramanya juga reguler. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di bagian kepala. Di bagian kepala bayi kita melihat apakah ada atau tidaknya kelainan. Di sini tidak terdapat seva hematoma dan juga fokus sikletinum, dan tidak ada mikrosefal dan juga makrosefal. Setelah itu kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala pada bayi menggunakan Medline. Yang pertama, kita akan mengukur dari ubun-ubun kecil ke kening atau ke dahi, atau yang sering kita dengar itu CPO ya. Kita lihat hasilnya di sini normal yaitu 34 cm. Kemudian kita lakukan dengan cara CRO, yaitu dari ubun-ubun kecil ke dahi ya. Dahi kita ukur dan kita lihat di sini normal yaitu 35 cm. Kemudian kita ukur dengan chest OB dan kita lihat
Di sini lingkar kepalanya normal 32 cm. Terus tidak terdapat pelebaran struktura juga. Terus kita periksa bagian telinganya. Di sini telinganya simetris antara telinga kanan dan juga telinga kiri. Terus tidak terdapat cairan yang keluar, posisinya sejajar, daun telinganya juga lentur, dan bentuknya juga sempurna. Selanjutnya kita periksa bagian matanya. Di sini matanya simetris ya antara mata kanan dan juga mata kiri. Tidak ada atau tidak terdapat kotoran pada mata, dan ada bola matanya, juga ada kelopak matanya. Kemudian kita lihat di sini keleranya bagus ya, normal putih, tidak ada ikterus dan tidak ada kelainan kongenital seperti katarak. Terus tidak ada juga glaukoma kongenital. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks ya pada bayi. Pertama yaitu refleks moro, di mana kita bisa menepuk tangan kita dan lihat ternyata di sini bayinya kaget, dan kita simpan jari kita di telapak tangan bayi. Lihat apakah bayi ini menggenggam atau tidak, dan ternyata bayinya menggenggam. Ini dinamakan dengan refleks gap. Terus kita melakukan pemeriksaan pada refleks floating atau sentuhan. Kita bisa menyentuh bagian wajah ya, di pipi kanan maupun pipi kiri, dan ternyata bagus refleksnya, bayi mencari sentuhan tersebut. Terus Babinski ya, refleks Babinski dengan cara memberikan sentuhan pada telapak kaki bayi, dan refleksnya bagus, jari-jari kaki bayi mengerut. Dan kita periksa refleks tonic neck, dimana refleks ini bisa kita lakukan dengan cara menggerakkan kepala bayi ke kanan dan juga ke kiri, dan di sini refleksnya bagus. Dan untuk refleks touch dan refleks swallowing tidak bisa kita periksa karena bayi di sini tidak dalam keadaan menyusui. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Di sini kita lihat ya, tidak ada cuping hidung. Terus lubangnya juga simetris antara lubang hidung kanan dan juga lubang hidung kiri. Terus tidak ada juga pengeluaran cairan ya dari hidung. Terus kita periksa bagian bibir juga bagian mulut. Di sini bibirnya tidak terdapat cyanosis ya, atau bibirnya yang kebiruan. Terus simetris juga, tidak ada labiosici, terus tidak terdapat juga palatosici, dan tidak terdapat dermatosicis, dan tidak ada labiopanatogenetosicis. Terus kita lihat ya, lihat di bagian lidahnya. Di sini lidahnya tidak cyanosis ya atau kebiruan. Terus lidahnya juga tidak pendek dan juga tidak tipis. Tidak ada kelenjar kanula, dan gusi juga tidak cyanosis. Setelah itu kita periksa di bagian leher. Di sini tidak ada kelenjar tiroid, terus tidak juga terdapat lipatan yang berlebih, fungsinya juga normal. Terus kita periksa bagian bahu dari bayi. Di sini tidak ada fraktur, semuanya normal. Terus tidak ada paralis pectus brachialis. Terus tidak ada juga kelainan. Terus kita lakukan pemeriksaan pada
ekstremitas atas atau pada tangan ya, pada bagian tangan. Di sini jarinya normal, ada 5. Terus tidak ada tili atau jarinya itu kurang dari 5, tidak ada sindak tili atau jarinya yang berdempatan, dan tidak ada pundak tili yang jarinya kurang dari 5. Terus di sini jari tangannya juga lebih dari 1, bagus. Terus tidak ada infeksi juga pada bagian kuku. Terus kita periksa bagian dada ya. Di sini tidak terdapat tarikan yang kuat pada dada. Terus tidak juga ceku. Terus tidak terdapat nodul atau benjolan pada payudara, dan tidak terdapat tulang rusuk maupun sternum yang terlihat. Terus kita akan mengukur dada menggunakan headlight. Usahakan mengukur dada di sini dari bagian atau mengukur itu di atas payudara ya. Kita ukur. Di sini normal, yaitu 36 cm. Terus kita periksa bagian perut. Bagian perutnya di sini tidak buncit ya, perutnya tidak buncit dan juga tidak bulat. Terus tidak ada pendarahan pada tali pusar, tidak ada hernia umbilikal, dan tidak ada hernia umminalis. Terus kita akan mendengarkan bising usus. Kita akan mendengarkan bising ususnya bayi. Di sini bising ususnya terdengar. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan genitalia. Pada laki-laki kita lihat di penisnya apakah ada lubang uretra atau tidak. Terus melihat testisnya turun atau belum, dan lihat trapesiumnya melekat pada glandis atau tidak. Sedangkan pada perempuan kita melihat apakah ada lubang vagina, apakah ada lubang uretra, dan labia mayora menutupi labia minora atau tidak. Terus klitoris menonjol atau tidak, dan lihat apakah ditemukannya cairan vagina atau tidak. Selanjutnya kita akan meriksa ekstremitas bawah ya. Ekstremitas bawah atau kaki, kita lihat di sini kakinya simetris ya antara kaki kanan dan kaki kiri. Terus jarinya juga ada 5, tidak ada tili, tidak ada sindik tili, dan juga tidak ada sendi tili. Dan kita lihat ya refleks tappingnya berfungsi karena bayi mau berjalan. Terus kita akan melakukan pemeriksaan punggung. Kita akan memeriksa punggung ya. Di sini tidak terdapat spina medula dan juga spina melida. Seterusnya kita lanjutkan pemeriksaan pada lubang anus. Kita lihat di sini lubang anusnya ada atau tidaknya, dan di sini ada. Terus belum ada mekanium atau BAB pada bayi ya. Tidak ada vernix, ada bulu-bulu halus, dan juga jarinya juga tidak sterus. Setelah ini kita timbang dan juga kita ukur tinggi badannya. Setelah itu kita akan memberikan salep pada bagian mata bayi. Kita bersihkan terlebih dahulu ya. Membersihkannya yaitu dari luar ke dalam dan buang ke bengkok. Dan yang satu lagi juga sama, dari luar ke dalam kemudian buang ke bengkok.
yaitu kita beri salep mata dari bagian dalam ke bagian luar dengan tidak menyentuhnya. Setelah itu akan memberikan suntikan mioka pada bayi. Suntikan mioka ini di bagian kaki kiri di sepertiga paha atas. Kita memberikan suntikannya dengan cara IM atau intramuskular dengan dosis 1 mg. Setelah itu pasang baju bayi kembali. Dan bayi dikembalikan pada ibunya untuk disusui. Itulah beberapa prosedur tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mohon dimaklum karena kita kan sama belajar ya. Karena saya masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya perlihatkan bermanfaat bagi kalian. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.